timbulnya anarkis, melanggar hukum. Jadi tugas siapa? Nanti tugas MUI dengan kepolisian, kejaksaan memutuskan apakah satu kelompok, satu orang besar. Nanti mereka yang memutuskan. Tentu di pengadilan nantinya rakyat tak boleh dilibatkan dalam itu. Hanya sebatas amar ma'ruf nahi munkar di media sosial. Itu pun bahasa-bahasa santun, jangan sampai saling mengkufurkan, jangan sampai mengkafirkan, jangan sampai mencaci maki. Itu jemaah rahmati Allah Subhanahu wa taala. Poin-poin penyebab takfiri, dan memang sekarang banyak sekali takfiri, apalagi musuh Islam itu sering menggunakan dengan atas nama Islam untuk mengambil keuntungannya, dipolitisir, kan gitu. Dia beli dengan berbagai macam kelompoknya, atau yang kedua diperdagangkan Islam itu sendiri. Kalau seseorang sudah dianggap kafir, nanti diputuskan oleh pengadilan bahwa itu mengkafir, maka suami istri itu jatuh talak satu. Cerai Pak. So apabila seorang suami kufur itu cerai, jatuh talak satu. Kedua, anak-anaknya nggak boleh serumah lagi sebab nanti dikhawatirkan akan dimurtadkan. Yang ketiga, apabila meninggal tidak ada waris mewarisi. Yang keempat, tidak boleh menjadi saksi nikah untuk anak perempuannya. Itu. Kalau kelima, meninggal tidak boleh diperlakukan seperti muslimin muslimat pada umumnya. Dimandikan, dikafani, disolatkan di makam kuburan muslim. Kalau dimandikan, dikafani silahkan, tapi disolatkan tak boleh, sama sudah kufur. Di kuburan Islam pun haram ditempatkan sebab itu hanya untuk orang kafir. Untuk orang muslim tak boleh, untuk orang kafir. Rasulullah itu jemaahnya di mata Allah itu apabila lewat ke kuburan muslim itu harus cepat-cepat lari jalan Pak. Itu etikanya, sunnahnya. Termasuk peninggalan-peninggalan orang-orang yang diazab oleh Allah. Maka tak boleh berdiam diri. Di Saudi sekarang sudah dibuka itu. Tempat-tempat yang diazab oleh Allah menjadi tempat wisata. Tujuannya bagus mungkin untuk apa bahasa kita mengambil pelajaran sejarah dulu. Tapi kan bermasalah kalau sudah tetap kalau sudah berbahaya sebab itu tempat terkutuk dan harus dijauhi. Seperti kita lewat ke tempat pembuangan sampah, tentu kita harus cepat lari. Jadi intinya untuk hati-hati, jangan dijadikan tempat-tempat yang dilaknat, dikutuk oleh Allah orang-orang yang terlaknat itu di sana. Jadikan objek wisata, termasuk di daerah kuburan muslim. Apabila kita ke sana harus cepat-cepat keluar dari sana apabila tidak ada kebutuhan. Jadi itu konsekuensinya Pak. Siapa yang boleh dikafirkan? Pertama yang sudah jelas kafir. Kedua orang yang mengaku muslim tapi omongannya itu kafir. Seperti apa? Bahwa Islam tak pantas, tak layak dilakukan di Indonesia sebab negara Pancasila. Pernah dengar nggak Pak? Saya dicepukin dulu P4 tuh, pendidikan pedoman penghayatan Pancasila Pak, P4-nya. Itu ada oknum guru kita, tapi yang lainnya tak begitu. Saking semangatnya mungkin di Islamnya kurang suatu. Enggak. Kenapa ulama menerima Pancasila sebagai falsafah negara kita? Harus diyakini bahwa Pancasila itu ajarannya sebagian dari ajaran Islam dan 100% memang sangat-sangat bagus. Dan Pancasila itu ajarannya pun sesuai dengan ajaran 5 agama yang ada di Indonesia. 5 apa 6 ya? Islam, Protestan, Katolik, Hindu, Buddha, Konghucu tambah 1. Itu sesuai, makanya disetujui. Tapi logikanya jangan dibalik. Syariat Islam sebagai dari ajaran sebagai ajaran Pancasila. Dulu saya dicakukin kayak gitu Pak waktu di SMP. Gitu, kayak gitu. Logikanya kebalik. Sebab Al-Quran dan Sunnah itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, terutama Al-Quran yang maksud dijaga dari Allah dari kesalahan kekurangannya. Hadis pun yang dari Rasul Muhammad SAW itu memang dijaga dari kesalahannya. Karenanya ulama khususnya di Indonesia, ulama Indonesia
menerima dulu founding father pendiri negara ini dari Pancasila, sebab 100% ajarannya sesuai dengan Al-Quran As-Sunnah, bahkan bisa mengamalkan itu, mengamalkan Pancasila, mengamalkan Al-Quran, Sunnah Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi logikanya dibalik sekali lagi, yang mengatakan Pancasila sumber dari segala sumber hukum di Indonesia salah. Sumber dari segala sumber Islam dan untuk Islam ada Al-Quran As-Sunnah, dan Pancasila sebagian untuk ajaran Pancasila untuk mengamalkan sebagian syariat Islam. Ini baru yang benar. Ini kan ada mengatakan negara takut lah, negara kafir lah, untuk sudah dibubarkan kok ormas itu. Jadi yang sudah mengatakan seperti itu dasarnya adalah keluar dari Islam, tapi sidang dulu. Kalau tidak tahu Allah makfu, harus belajar. Tapi kalau memang benci terhadap Islam mengatakan seperti itu, meskipun orang Islam termasuk kategori ateis, tak bertuhan. Sebab sudah menghancurkan, menghapus tentang kesempurnaan syariat Islam. Itu. Jadi poin-poin yang pertama ada poin orang-orang sekuler. Yang kedua komunis, dilarang di negara kita. Paham komunis, Leninisme, Marxisme itu dilarang. So mereka nggak mengakui, mengiktikan Allah itu sumber kebahagiaan, Allah itu sebagai Tuhan, Rasul Muhammad SAW sebagai utusan Allah. Yang ketiga aliran kebatinan seperti golongan Nuruz, Nasyriyah, Ismailiyah, itu ada di Syria. Di kita banyak sekali. Makanya bingung. Dari pihak Menteri Dalam Negeri ini kan nggak beragama, salah satu dari 6 ini punya keyakinan, agama kepercayaan, akhirnya ditulis di KTP agamanya Islam, agamanya Kristen, Katolik, Protestan, padahal mereka bukan beragama dari 6 itu. Ada aliran kepercayaan tersebut. Makanya menghadapi orang-orang seperti ini kita harus benar-benar bijaksana, harus benar-benar memahami budaya mereka, ajak kepada Islam dengan cara-cara yang baik. Selanjutnya adalah tidak boleh seseorang menganggap kafir orang yang sudah mengucapkan 2 kalimat syahadat, meskipun seolah-olah mereka menentang Allah, menentang Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebab Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri tidak mengkafirkan, tidak memurtadkan sahabat-sahabat beliau. Ya kamu sahabat tentunya. Itu seperti Abdullah bin Ubay yang tidak mau berperang dengan Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, bahkan menuduh Sayyidah Aisyah istri Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pernah berzina dengan seorang sahabat yang lain. Itu pekerjaan Abdullah bin Ubay dan sekutunya. Tetapi Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam tidak mengatakan mereka adalah kufur, mereka adalah murtad, tetap diberlakukan seperti hanya muslim, sebab mereka kelihatannya muslim sedangkan hatinya itu terserah Allah Subhanahu wa taala. Usama seorang sahabat telah membunuh seorang kafir. Ada saksi mata yang kafir itu mengucapkan kalimat syahadat dulu. Rasul tegur keras. Apa pembelaan Usama? Dia itu ya Rasulullah mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah karena takut dibunuh. Rasul marah. Artinya apa? Dia sudah masuk Islam. Apakah tahu kamu tentang hatinya Islam? Kamu maka harus dibelah hatinya supaya dia sudah beragama Islam. Rasul marah. Artinya kalau orang sudah mengucapkan la ilaha illallah, apakah dia benar-benar masuk Islam atau pura-pura saja? Itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Rasul Muhammad SAW itu enggak memponisnya bahwa dia adalah seorang kufur sebenarnya kepada Abdullah bin Ubay, tokoh munafik atau tokoh-tokoh yang lain yang memanggil Rasul Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Coba untuk pertemuan ini saya akan bacakan surat Al-Imran ayat 166 sampai 167. Ini berkenaan dengan orang-orang munafik yang ngeles, tak mau bertempur dengan Rasulullah, memerangi orang kufar. Wa mau asabakum yamaltaqal jam'an. Dan ketika badan apa yang menimpa kepada dirimu yaumal taqal jam'an, ketika pertempuran di antara dua pasukan, fa biiznillah,
Maka dengan izin Allah itu terjadi waliyamal mu'minina, dan supaya Allah mengetahui orang beriman kepada Allah, waliyamal ladina nafaqu, dan supaya Allah mengetahui orang-orang munafik. Ini pelajaran bagi kita. Jadi kita tahu mana orang munafik, mana orang beriman, mana orang beriman benar, mana munafik. Pada Allah mengetahui, ini pelajaran bagi kita. Alladzina nafaqu wa qila lahum, dan dikatakan kepada mereka orang munafik, ta'alu qatilu fisabilillah, mari kita sama-sama berjuang jalan Allah, berperang. Awil fau, atau untuk mempertahankan, memperjuangkan kita dari segala sesuatu yang akan mencelaki kita. Mari kita berperang, mari kita mempertahankan diri. Qaul, orang munafik berkata, lau na'lamu qitalan, kalaulah kami mengetahui cara berperang dengan benar, lataba'nakum, sumpah kami akan mengikuti kamu. Bahasa itu dalam al-qasam, untuk menguatkan kalimat. Humil kufrinya yukin akrab, mereka terhadap status sebagai kafir itu lebih dekat kepada mereka iman daripada keimanan. Artinya mereka lebih dekat kekufuran dan beriman kepada Allah. Yaqulu nabi afihim, mereka berkata dengan lidah mereka, laisa fi qulubihim, bukan dari hati mereka. Artinya mereka beriman lidahnya saja tetapi tidak hatinya. Wallahu a'lamu bima yaktumun, dan Allah Maha mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Dalam ayat ini Al-Imran 166-167 itu menunjukkan bahwa Allah pun tak mengkafirkan mereka, Rasul pun tak mengkafirkan mereka, meskipun mereka menolak untuk berperang dan mengatakan perang itu menyusahkan, perang itu merepotkan. Tapi tetap Rasulullah mengatakan mereka adalah sebagai umat Islam tak mengkufurkannya. Itu.